JYP memberikan spoiler tentang Nizi di MV Stray Kids. Sebelumnya aku mau ngasih tahu ini adalah teori menurutku yang diperkuat dengan scene-scene yang ada. So, kalau kalian punya teori yang lain atau pendapat yang berbeda, silahkan komen di bawah ya. Maaf jika ada salah penyebutan, keep calm and enjoy. Sebelum kita membahas tentang teori MV teaser Go Live, mari kita lihat MV sebelumnya yang bisa saja berhubungan. Pertama, Elevator, yang MV-nya menceritakan tentang keadaan anggota Stray Kids yang sebelumnya berada di tempat yang kacau. Kemudian terdapat perselisihan di antara membernya, yang akhirnya mereka berhasil menemukan tempat yang lebih baik yang disimbolkan sebagai kesuksesan. Nah, konsep ini serupa dengan MV lainnya seperti Levanter. Di MV Levanter juga dimulai dari tempat yang kacau, dan juga di dalamnya terdapat perselisihan antara membernya. Nah, kemudian mereka mendapatkan tiket ke New World. Namun, mereka membakar tiket tersebut dengan anggapan bisa mencapai tempat yang lebih baik dengan usaha dan cara mereka sendiri. Terlihat dalam lirik I Wanna Be Myself. Namun di MV Levanter kita bisa melihat Red Moon atau Blood Moon menyatu dengan bulan biasa. Sama seperti apa yang terjadi di MV teaser Go Live. Apa yang sebenarnya mereka ingin sampaikan? Nah, sebelumnya mari kita bahas MV TOP Japanese version. MV ini memiliki konsep astronaut di mana mereka berada di dalam kapal. Terdapat pula adegan lift yang mengingatkan kita pada MV Elevator. Serta cerita yang mereka coba sampaikan seperti scene merasa kesepian, minta tolong, tidak diperdulikan, dan sebagainya. Dan jika kita perhatikan terdapat lambang bulan sabit merah yang merujuk kepada kemanusiaan. Yang berarti mereka ingin mengetahui lebih dekat lagi apa sebenarnya yang terjadi. Dan lagi, dari tempat yang sebelumnya kacau, akhirnya mereka berhasil menemukan tempat yang berbeda saat keluar dari kapal. Hal lain yang JYP coba perlihatkan adalah logo Nizi Project di MV ini. Mengingat ini adalah comeback Jepang. Nah, kita menuju ke MV teaser Go Live, di mana MV ini terbagi atas 4 tempat. Arena balap, tempat konstruksi, dapur, dan juga restoran. Nah, di arena balap, jika kita perhatikan, para kru menggunakan bendera Korea di lengan sebagai tanda pengenal. Dan jika kita lihat di stiker mobil lawan, terdapat lambang yang hampir mirip dengan bendera Hong Kong, which is yang dulunya bagian dari Cina. Nah, kru tersebut ternyata adalah para wanita yang ada di Nizi Project. Serta jika teman-teman perhatikan, di monitor terdapat helaian bunga berwarna putih mirip dengan bunga yang ada di comeback t-shirt Twice, More and More. Nah, tidak hanya di arena balap, bunga lain berwarna merah yang mengingatkan kita pada Twice, More and More juga terlihat di dapur. Sedangkan hal aneh yang ada di restoran adalah restoran tersebut terlihat sepi dan hanya Sungmin yang duduk di kursi restoran tersebut. Nah, di meja yang lain terisi cake dengan topping berwarna merah. Sedangkan cake punya Sungmin belum diberi topping. Mungkinkah ini berarti apabila cake sudah penuh dengan topping merah, maka Sungmin juga ikut menghilang sama seperti pelanggan lainnya? Selanjutnya di area konstruksi, di mana Stray Kids mencoba untuk memperlihatkan pandemi COVID-19. Mereka mencoba mencari vaksin di tengah-tengah lahan konstruksi yang menggambarkan pembangunan. Dan di sini, kedua bulan juga menyatu sama seperti yang terjadi di MV Levanter. Nah, jika teman-teman perhatikan, sebelum bulan tersebut menyatu, terjadi efek freeze pada semua figuran yang ada di MV. Dan setelah menyatu, semua bergerak menggambarkan judul MV teaser ini, Go Live. Apa yang berusaha mereka sampaikan? Ketika mereka mencoba untuk berlari mencapai kesuksesannya, From Elevator to Levanter, mereka menyadari bahwa dunia yang mereka tinggali was not frozen. Dunia terus berjalan, jadi mereka tidak boleh menghabiskan waktu. They need to go dan progress their life now. Lagu ini menggambarkan Stray Kids will go up dan mencapai mimpi-mimpinya. Tidak ada lagi perdebatan dan kebingungan, mereka akan go and live.